Shalom pemirsa CV Indonesia. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa kembali dipertemukan lagi untuk kita bisa mendengarkan berita Injil di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, yang sangat bagus untuk kita bahas, di mana Tuhan selalu mengingatkan kita melalui buku ini supaya kita lebih bersiap lagi, mempersiapkan diri kita untuk hidup kita lebih dibaharui, merubah tabiat kita untuk setiap hari kita bisa lebih dekat kepadanya. Dan buku ini juga banyak sekali intisari-intisari yang mengangkat akan iman kita supaya bertumbuh, sehingga kita bisa tumbuh besar iman kita, supaya hidup kita selalu hanya kepada Tuhan. Di mana saat ini kita akan bahas dalam halaman 77 yang dengan judul besarnya Keselamatan dari Tuhan telah terbit. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 51 ayat 5 yang berbunyi, "Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada kulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku. Mereka harapkan." Pada judul dan ayat ini agak sedikit kita merasa bahwa tidak bermakna, tapi pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatannya telah terbit, dan juga keselamatan itu akan sekejap mata datang kepada kita, karena keselamatan itu dekat dan Dia akan berikan kelepasan kepada kita, dan dengan tangan kekuasaannya Dia menopang kita sehingga Dia memerintahkan bangsa-bangsa untuk melihat akan perbuatan kita semua, dan juga Dia akan memberikan keselamatan itu kepada kita, yang dimana juga selalu dinanti-nantikan oleh pulau-pulau lain, atau juga semua yang ada di belahan bumi ini sedang menanti-nantikan akan kedatangannya, yaitu mendapatkan keselamatan. Dan juga karena perbuatannya, kita semua manusia ini menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, di mana kita ingin supaya kita diselamatkan. Jadi semua hidup kita ini hanya kita taruhkan di dalam Tuhan, maka semua harapan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita menaruh semuanya kepada Tuhan, berarti kita juga ingin supaya kita diubahkan, sehingga harapan itu kita akan capai. Bukan harapan itu pupus begitu saja, tapi kita akan capai harapan yang Tuhan janjikan kepada kita dengan cara kita menuruti segala perintahnya. Saya melihat keindahan surga. Saya mendengar para malaikat menyanyikan lagu-lagu mereka yang riang, memuji, menghormati, dan memuliakan Yesus. Di sini juga Tuhan bilang Dia melihat keindahan surga, dan Dia juga mendengar malaikat-malaikat menyanyi dengan riang, memuji dan menghormati dan memuliakan Yesus sebagai anak tunggal yang diberikan untuk datang dan menolong kita dari dosa ini. Saya kemudian dapat menyadari sesuatu tentang kasih yang luar biasa dari Putra Allah. Tuhan sendiri merasakan apa yang kita rasakan, di mana kasih yang luar biasa itu akan Dia berikan ke Putra Allah, dan Putra Allah itu berikan kepada kita, di mana pada saat Dia berikan, Dia juga merasa bahwa semua bisa terberkati dengan apa yang Dia berikan itu, sehingga Tuhan Yesus datang untuk memberikan kasih itu kepada kita, dan kita juga harus patut merasakan kasih itu. Dia meninggalkan semua kemuliaan, semua kehormatan yang Dia miliki di surga, dan menaruh minat akan keselamatan kita, sehingga Dia dengan sadar dan lembut menanggung setiap penghinaan dan ejekan yang dapat ditimpakan manusia ke atasnya. Jadi Tuhan ini rela datang meninggalkan tempat Dia
di mana tempat yang penuh kemuliaan, dan juga semua kehormatan yang dia miliki di surga dia tinggalkan karena dia menaruh minat akan keselamatan kita, sehingga dia dengan sabar dan lembut menanggung setiap penghinaan dan ejekan yang dapat ditimpakan kepada kita, di mana dia datang hanya karena ingin supaya kita selamat. Dia tinggalkan kemuliaan itu dan juga dia tinggalkan apa yang dia miliki di surga, sehingga dia datang untuk menolong kita. Meskipun pada saat dia datang, dia tidak diterima begitu saja, tapi dia selalu diejek-ejek dan tidak dihormati oleh semua umat manusia. Tapi karena dosa kita, dia dengan sabar dan lembut, dia menunggu akan pertobatan kita, sehingga dia menunggu kita karena dosa kita yang ditimpakannya ke atas dia. Dia bisa menjalaninya sehingga kita kembali untuk mendapatkan keselamatan itu. Dia direntangkan di Kalvari dan menderita kematian yang paling menyakitkan untuk menyelamatkan kita dari kematian, agar kita dapat dibasuh di dalam darah dan dibangkitkan untuk hidup bersama dengannya di rumah yang Ia sediakan bagi kita, untuk menikmati terang dan kemuliaan surga, untuk mendengar para malaikat bernyanyi dan ikut bernyanyi bersama-sama mereka. Jadi Tuhan direntangkan di atas kayu salib atau disalibkan di atas bukit Kalvari. Di sana dia menderita kematian yang paling menyakitkan dan hina. Kalau orang yang sudah di atas salib berarti dianggap sebagai orang yang hina, yang tidak bisa diampuni lagi. Tapi karena dosa kita, Tuhan ingin dia disebut hina, karena Ia ingin untuk dosa kita dihapuskan, dan Dia ingin untuk menyelamatkan kita. Agar kita dibasuh dengan darahnya, Dia harus menyalibkan dirinya supaya Dia bisa menebus akan dosa kita. Darahnya sangat mahal, tapi Dia rela untuk berikan darahnya kepada kita dengan cara menghapus dosa kita. Seringkali kita merasa bahwa penyaliban Tuhan itu hanyalah makna yang tidak begitu penting untuk kita saksikan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus ingat bahwa itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Dia datang menyerahkan nyawanya untuk mengampuni kita dengan cara Dia disalibkan di bukit Kalvari, sehingga kita bisa mendapatkan darah yang begitu mahal itu untuk menebus kita. Dan Dia juga bangkit untuk hidup bersama-sama kita, bersama-sama dengan Tuhan di rumah yang Ia sediakan bagi kita. Dia bangkit karena Dia ingin menunjukkan kepada semua orang berdosa bahwa Dia adalah Mesias yang selalu kita sembah, sehingga Dia rela mati dan juga bangkit untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, patut kita sembah, dan juga Tuhan yang sedang menanti kita sebagai pengantin untuk kita bisa dipertemukan di tempat yang Dia sudah sediakan itu. Untuk menikmati terang dan kemuliaan surga, untuk mendengar para malaikat bernyanyi dan ikut bernyanyi bersama-sama dengan mereka. Di sana Dia sudah menyediakan tempat, dan di sana juga kita akan mendengarkan para malaikat bernyanyi, sehingga kita juga ikut bernyanyi karena kita merasa senang. Kita bisa hidup dengan pengantin pria yang selama ini kita nantikan, untuk kita hidup bersama dengan Dia di dalam satu rumpun keluarga yang kuat, satu rumpun keluarga yang harmonis dan memiliki keistimewaan tersendiri dalam
rumpun keluarga tersebut, yaitu marilah kita untuk saling kuat menjalin tali kasih bersama dengan Tuhan, supaya kita kuat membuat keluarga kita kokoh, karena setan tidak bisa menerobos masuk ke dalam rumpun keluarga kita. Tapi kalau kita lengah sedikit, pasti setan akan masuk. Jadi marilah kita menyerahkan hidup kita lebih kepada Tuhan, supaya Dia juga melindungi kita, dan malaikat-malaikat juga bersama Tuhan melindungi kita, supaya kita tidak begitu saja jatuh, tapi kita harus kuat. Saya melihat bahwa semua surga tertarik pada keselamatan kita, dan apakah kita akan acuh tak acuh? Haruskah kita ceroboh seolah-olah itu masalah kecil? Apakah kita diselamatkan atau terhilang? Haruskah kita meremehkan pengorbanan yang telah Ia buat untuk kita? Beberapa telah melakukan ini. Jadi di sini ada pertanyaan yang menunjuk untuk kehidupan kita sehari-hari, di mana dia bilang Tuhan sendiri melihat bahwa semua yang ingin mengikuti Tuhan tertarik pada keselamatan. Sehingga apakah kita yang tertarik ini kita akan lakukan acuh tak acuh lagi atau tidak? Atau haruskah kita ceroboh seolah-olah itu masalah kecil? Apakah kita diselamatkan atau terhilang? Di mana pada pengorbanan itu kita manusia yang sudah diakui adalah diampuni Tuhan. Apakah kita masih mau acuh tak acuh atau kita masih ceroboh? Kalau kita masih melakukan hal itu dan kita menganggap sepele akan apa yang sudah Tuhan contohkan kepada kita, berarti kita masih menganggap diri kita lebih kuat daripada Tuhan. Haruskah kita meremehkan pengorbanan yang telah dibuat untuk kita? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita tanyakan dalam diri kita. Apakah pada saat pengorbanan itu kita remehkan atau kita terima bahwa pengorbanan itu hanya Tuhan buat kepada kita untuk menyelamatkan kita, atau kita meremehkan dengan caranya kita menerima itu lalu kita mengejek-ngejek lagi Tuhan dengan cara yang berbeda lagi. Jadi kalau kita ingin untuk menghormati Tuhan, maka kita harus menerima akan semua kehidupan yang selama ini Tuhan contohkan kepada kita dan kita hidupkan itu. Karena saat ini banyak orang atau beberapa dari kita telah melakukan hal-hal meremehkan pengorbanan yang diberikan Tuhan, acuh tak acuh dan juga ceroboh dalam melakukan hal kebenaran. Jadi mari kita hidupkan kasih Tuhan dengan cara kita tidak boleh ceroboh atau acuh tak acuh dan juga meremehkan akan pengorbanan Tuhan kepada kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan. Sebab itu hanya Tuhan Pencipta yang hidup yang harus kita sembah. Tidak kelihatan sekalipun, tetap harus kita sembah karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita untuk hidup di dunia ini dan menikmati akan dunia ini dan mengerti maksud Tuhan di dunia ini. Kalau Dia tidak menciptakan kita, tidak akan mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Mereka telah meremehkan dengan menawarkan belas kasihan, dan murka Tuhan ada pada mereka. Roh Tuhan tidak akan selamanya berduka. Ia akan pergi jika berduka lebih lama lagi. Jadi kita meremehkan dan menawarkan belas kasihan, tapi yang kita lakukan itu adalah kemauan kita. Maka itu Tuhan marah kepada kita, dan juga Roh Tuhan tidak akan selamanya tinggal dalam kita kalau kita selalu mendukakan Dia. Dia akan pergi karena luka itu amat perih, sangat perih dirasakan, karena kita tidak menganggap Dia hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga hati kita, sehingga dia menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk berada di orang yang selalu meremehkan akan keajaiban yang diberikan itu.
Jadi kita harus hidupkan apa yang dia sudah contohkan kita dalam kitab suci. Perjalanan hidupnya kita harus saksikan setiap hari supaya kita tidak mendukakan akan hati roh Tuhan itu. Setelah semua yang dapat Tuhan perbuat telah dilakukan untuk menyelamatkan manusia, jika mereka menunjukkan dengan hidup mereka bahwa mereka meremehkan rahmat yang ditawarkan Yesus, kematian akan menjadi bagian mereka, dan itu akan dibeli dengan mahal. Jadi dalam buku testimoni ini dikatakan bahwa semua yang telah kita dapat dari Tuhan, yang dia perbuat kepada kita, itu untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Jika kita menunjukkan dengan hidup mereka bahwa mereka meremehkan rahmat yang ditawarkan Yesus, atau kita tidak seolah-olah kita acuh tak acuh dengan apa yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus, kita remehkan itu, kita sedang memberikan jalan kita kepada jalan yang menjauh daripada Tuhan, di mana kematian akan menjadi bagian kita semua. Jadi kalau kita meremehkan Tuhan, berarti kita sendiri akan menentukan jalan hidup kita kepada arah kematian tersebut. Dan itu akan dibeli dengan mahal kalau kita ingin bertobat lagi. Kita akan kayak pakaian diperas dengan kuat, sehingga akan terasa sakit kalau kita ingin bertobat lagi. Kita akan diperas seperti kain. Rasanya itu sangat sakit untuk kita rasakan di dalam fisik kita, karena Tuhan ingin mengikis kita semua keinginan daging kita tinggalkan, sehingga itu akan mahal rasanya karena kita sudah menukarkan Roh Kudus dan kita sudah tinggalkan itu. Sekarang kita sudah sesali dan kita akan kembali, itu akan terasa sangat mahal karena kita tinggalkan itu dengan cuma-cuma, acuh tak acuh. Tapi kita kembali itu sangat mahal untuk kita hadapi, karena semua yang kita punya kita akan tinggalkan begitu saja. Kemewahan yang kita punya kita akan tinggalkan hanya untuk datang kepada Tuhan. Tapi semua ada cara Tuhan untuk memanggil kita semua. Jadi keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita semua, dan keselamatan itu sudah dekat. Jadi barang siapa yang bertahan, dia akan selamat. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat membantu kita untuk menumbuhkan iman kepercayaan kita, untuk setiap hari kita lebih berubah lagi, supaya hidup kita selalu berada dalam lindungan dan naungan kasih Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.